Ini kita copy. Ini hanya contoh ya, bisa disamakan, bisa dimodifikasi, atau bisa berbeda dari ini. Oke, CTR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Ahmad Fatkul, channel yang membahas tentang pendidikan, video tutorial, dan juga video pembelajaran. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, bunyikan juga loncengnya biar dapat notifikasi dari channel ini. Like video ini dan sebarkan ke yang membutuhkan. Oke, di video kali ini saya akan berbagi video tutorial cara mudah mengerjakan praktek kinerja di PMM dari awal sampai akhir sampai selesai. Langsung saja simak video berikut ini, jangan di skip-skip biar tidak salah langkah. Nah, baik Bapak Ibu, di sini saya sudah mempersiapkan ini caranya ya. Urutannya ini harus secara urut. Kalau tidak urut ya tidak bisa. Nah, langkah pertama, guru mengisi dokumen persiapan observasi. Nah, nanti juga akan saya share juga untuk draftnya yang diisi apa. Contohnya ini sudah lengkap. Ini indikatornya tentang keteraturan suasana kelas. Ini lengkap semuanya ya, bisa dimodifikasi, ditiru seperti itu. Nah, langsung saja kita login. Langkah yang pertama yaitu kita mengisi dokumen persiapan observasi. Nah, seperti ini, kita klik yang pengelolaan kinerja, ini akun guru ya, pengelolaan kinerja guru. Kita klik pengelolaan kinerja. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian kita klik yang guru, kemudian sebagai pegawai. Nah, ini praktek kinerja masih 0% ya, kita cek praktek kinerja. Nah, ini indikatornya ini ya. Kemudian pelaksanaan observasi, kita isi dulu tahapan yang pertama yaitu mengisi dokumen persiapan observasi. Ini kita klik yang isi dokumen ini. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini ada langkah-langkahnya, silakan Bapak Ibu bisa membacanya. Ini kita melakukan diskusi ke atasan kita ya untuk mengisi ini. Nah, ini kemudian di sini ada pertanyaan, apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi praktek kinerja. Bisa memilih salah satu ya. Ini misalkan ini kita pilih yang ini. Nah, seperti ini. Kemudian apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku. Nah, Bapak Ibu bisa mengecek di rubrik observasi. Nah, di sini tadi kan kita pilih yang target perilaku untuk yang pertama. Nah, ini copy aja ya Bapak Ibu. Copy. Nah, oke, diklik saya mengerti, kemudian di sini kita CTRL-V. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian jadwal observasi praktek kinerja, diskusikan dulu dengan atasan ya. Nah, di sini Bapak Ibu lakukan diskusi dulu kepada atasan kapan akan melakukan observasi di kelas. Kalau sudah ditentukan jadwalnya, silakan bisa mengisi di sini ya. Nah, di sini saya tentukan jadwalnya ini ya. Oke, kemudian untuk jenjangnya sesuaikan dengan jenjang Bapak Ibu. Kemudian kelasnya, nah seperti ini. Mata pelajarannya, oke, diketikkan aja. Nah, di sini sudah muncul listnya. Kita klik, kemudian catatan opsionalnya, kita bisa mengisinya. Jam observasi jam berapa, misalkan bisa ditulis dengan yang lain ya, tidak harus sama dengan ini. Kemudian di sini unggah dokumen, ini opsional, boleh dilakukan boleh tidak. Nah, sebaiknya ya di upload ya. Kita persiapkan modul ajar atau RPP atau perangkat asesmen. Nah, kita klik unggah kalau sudah kita siapkan, kemudian kita klik unggah dari laptop atau komputer. Nah, kemudian kita pilih modul ajar yang akan kita unggah. Nah, di sini saya sudah mempersiapkannya ya ini. Oke, seperti ini. Nah, ini kita juga bisa mengeceknya, barangkali salah ngeklik tadi, kita cek.
Nah seperti ini modul ajar IPAS bab 1 ya. Nah oke seperti ini. Oke, kalau sudah scroll ke atas, kembalikan lagi, kita klik silang di sini. Oke, kalau sudah bisa kita langsung kumpulkan atau kita klik simpan draft terlebih dahulu. Oke, simpan dan keluar. Nah seperti ini. Kalau kita kembalikan lagi di berandanya, nah tampilannya maka akan seperti ini. Kita masuk lagi sebagai pegawai, kemudian cek praktek kinerja. Nah di sini kita bisa melanjutkan untuk yang guru. Oke, ini sudah selesai semua ya. Diskusi dengan atasan sudah disetujui, sudah ditentukan tanggal untuk observasinya. Kemudian kita klik kumpulkan. Ini kita klik saya mengerti, kemudian kita klik kumpulkan lagi. Nah berhasil kumpulkan dokumen seperti itu. Nah selanjutnya kita persiapkan alat peraga, kemudian perangkat pembelajaran, karena kita akan diobservasi oleh kepala sekolah. Nah selanjutnya ini kalau sudah diobservasi oleh kepala sekolah ini mengisi akun PMM untuk menilai observasi tersebut, mengisi rating observasi ya. Nah ini saya sudah masuk di akun PMM kepala sekolah. Kita masuk ke tahapan yang kedua. Di sini pelaksanaan observasi, kemudian nanti atasan mengisi rating observasi. Nah caranya seperti ini akun kepala sekolah ya, akun atasan dari guru tersebut. Kita klik yang pengelolaan kinerja, kemudian pastikan ini periodenya sudah benar. Kita klik yang kepala sekolah, kemudian sebagai pejabat penilai kinerja. Nah kemudian kita klik lakukan penilaian, kemudian kita cek penilaian. Nah kita pilih yang guru yang akan kita nilai observasinya. Nah di sini sudah ada, kita tinggal klik menilainya. Ini saya contohkan ya. Kemudian kita klik nilai di sini. Nah indikatornya ini, kemudian kita beri rating. Setelah kita lakukan observasi, setelah kepala sekolah melakukan observasi, beri rating. Nah untuk pengisiannya di sini sudah ada draftnya ya. Nah bisa meniru ini, bisa yang lainnya. Nah di sini sudah ada catatannya, saya tinggal copy aja. Tadi sudah saya buat ya draftnya, ini saya copy. Nah kemudian di sini kita klik yang dilakukan dan efektif, dan catatannya CTRL faster seperti itu ya. Oke, ini pas 250 kelebihan. Nah ini kita hapus yang ini. Oke baik, seperti ini ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah baik Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui yang muncul di sini adalah pilihan dari guru ya, yang akan diobservasi ini. Ini adalah berdasarkan yang isian guru tadi. Nah kepala sekolah sudah memberi rating dan memberi catatan di sini. Kemudian kepala sekolah mengisi ini ya, apa saja rekomendasi Anda bagi guru agar praktek kinerjanya bisa meningkat di kemudian hari. Di draft ini juga sudah ada. Nah rekomendasinya ini kita copy. Ini hanya contoh ya, bisa disamakan, bisa dimodifikasi, atau bisa berbeda dari ini. Oke, CTRL-V seperti ini, kita rapikan dulu. Nah untuk draftnya nanti akan saya share di link deskripsi video ini, silahkan bisa diunduh. Kemudian kita klik simpan draft. Nah kita klik simpan jika ingin kita menyimpannya terlebih dahulu. Nah seperti ini. Nah, nanti kita bisa melanjutkan kembali ya, kita klik. Kalau Bapak Ibu kepala sekolah ini sudah yakin dalam penilaian ini, silakan bisa dikumpulkan.
Untuk kepala sekolah juga bisa mengecek RPP-nya di sini ya. Nah, ini RPP modul ajar bisa dicek di sini jika guru yang bersangkutan itu mengupload RPP-nya atau modul ajarnya. Kita klik silang. Oke, kemudian kita klik kumpulkan. Oke, kita klik kumpulkan. Nah, berhasil kumpulkan dokumen. Oke, di sini untuk kepala sekolah tugasnya sampai di sini. Nah, selanjutnya guru yang bersangkutan tadi melanjutkan mengisi nilai dokumen tindak lanjut. Masuk ke tahap 3 ini ya. Guru mengisi dokumen tindak lanjut. Nah, kita beralih ke akun guru ya, ini ya. Nah, ini masih sama seperti ini. Kita refresh karena tadi saya membuka di 2 tab ya. Kita refresh. Oke, seperti ini. Nah, di sini sudah muncul. Kita masuk ke tahap 3, guru mengisi dokumen tindak lanjut. Kita klik isi dokumen. Nah, ini seperti ini target perilakunya. Ini yang ditulis oleh guru, kemudian ini rating atasan, catatan atasan ini seperti ini. Kemudian rekomendasi dari atasan ini ya, bisa dibaca oleh guru. Kemudian kita klik lanjut. Nah, baik, di sini kita melakukan refleksi ya. Setelah kita melakukan mengajar dan diobservasi oleh kepala sekolah, nah kita sebagai guru melakukan refleksi. Panduannya ada di sini, silakan bisa dibaca. Kemudian untuk yang draftnya ini juga sudah ada. Oke, seperti ini tinggal kita kopikan saja ya. Oke, ini hanya contoh, silakan Bapak Ibu bisa membuatnya sendiri, disesuaikan dengan refleksi Bapak Ibu sendiri ya. Oke, seperti ini kita klik di sini ya, refleksinya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian setelah itu kita tujuan tindak lanjut. Nah, di sini ya tujuannya, boleh semua, boleh satu seperti ini, boleh 2, bebas ya. Copy, kemudian masuk ke sini, CTRL paste. Nah, jika ingin mengeditnya silakan diketikkan aja di sini seperti itu ya. Kemudian apa upaya-upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut. Nah, di sini upaya-upayanya oke, seperti ini. Kita copy semua aja ya. Kita copy semua aja. CTRL copy. Kemudian masuk ke PMM guru lagi. CTRL V. Nah, seperti ini. Nah, di sini sudah tidak muat. Nah, kita hapus saja. Oke, seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian kapan akan melaksanakan aksi tindak lanjut tersebut? Ini misalkan pada bulan Oktober. Oke, seperti ini. Kemudian dukungannya apa? Silakan bisa dipilih. Kemudian opsionalnya ini misalkan, nah kita pilih yang ini ya, bebas ini kita misalkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, seperti ini kita akan belajar ini di PMM. Nah, ini bulan Oktober ya. Oke, seperti ini. Kemudian yang dukungan yang dibutuhkan, nah kemudian bisa kita kumpulkan langsung atau simpan draft. Kita teliti terlebih dahulu ya. Nah, kalau sudah oke, kita bisa klik kumpulkan. Oke, langsung saja kita kumpulkan saja. Nah, kemudian di sini kita klik, kemudian kita klik kumpulkan. Nah, baik, berhasil kumpulkan dokumen. Oke, kemudian di sini sudah sampai di pembinaan di sini. Nah, nanti kita menunggu tanggapan dari kepala sekolah seperti ini ya. Nah,
Selanjutnya kita masuk ke tahap yang berikutnya, atasan menilai dokumen tindak lanjut guru. Nah, guru sudah mengisi tadi, selanjutnya atasan menilai dokumen tindak lanjut. Nah, di sini kembali ke akun kepala sekolah ya. Oke, ini saya urutkan kembali. Nah, ini di beranda kepala sekolah, kemudian sebagai pejabat penilai, kemudian lakukan penilaian, kemudian cek penilaian. Nah, guru yang tadi sudah sampai nilai tindak lanjut ini ya. Ini kita klik di sini, kemudian kita klik nilai. Nah, kemudian kita klik yang ini, pembinaan dokumen tindak lanjut, kita klik. Oke, ini langkah-langkahnya. Kemudian scroll ke bawah, kepala sekolah bisa melihat ini ya. Ini akun kepala sekolah ya, jangan lupa. Ini kemudian pilihan belajar yang guru tadi, ini isiannya ada di sini semua. Oke, bisa dibaca-baca oleh kepala sekolah. Selanjutnya kepala sekolah melakukan penilaian. Nah, kita klik nilai di sini ya. Kita pilih yang tengah-tengah di sini. Ini tergantung dari hasil pengamatan kepala sekolah ke gurunya ya, ke bawahan seperti itu. Kemudian apa penjelasannya di draft ini juga sudah ada lengkap seperti itu ya. Untuk penjelasannya ini bisa, nah ini saya copy. Di sini ada penjelasannya lengkap. Nih ya, kita CTRL paste. Oke, seperti ini kita rapikan ini ya. Oke. Nah, oke, ini kita teliti lagi. Kalau sudah bisa lakukan simpan draft, simpan dan keluar. Nah, jika langsung mengumpulkan, silakan bisa klik kumpulkan tadi ya. Nah, di sini kita klik lanjutkan. Kemudian kita klik kumpulkan seperti ini, kemudian kita klik kumpulkan. Oke, berhasil kumpulkan dokumen seperti itu ya. Nah, selanjutnya langkah berikutnya, setelah atasan menilai dokumen tindak lanjut, langkah selanjutnya ini poin kelima, guru mengisi dokumen refleksi tindak lanjut. Berarti kita masuk ke akun guru ya. Ini akun guru, bisa kita klik refresh di sini. Nah, seperti ini sudah dicentang karena sudah diisi kepala sekolah, dan kemudian ini isi dokumen. Nah, kalau di akun guru, ini akun guru ya, kita klik kembali, kita klik kembali lagi, kita klik kembali, kita masuk ke berandanya ya. Nah, di sini sudah 75% seperti itu. Kita klik cek praktek kinerja, kemudian masuk ke sini lagi ya, kita isi dokumen. Nah, apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Nah, contoh pengisiannya seperti ini. Nah, di sini ini adalah contohnya ya. Oke, kita copy, tidak semuanya ya, karena ini hanya contoh saja. Copy, kemudian masuk ke sini, kemudian CTRL-V. Nah, seperti ini. Nah, kita delete biar nanti kata-katanya selesai di sini ya. Nah, di sini maksimal 500 huruf. Nah, kemudian yang kedua, berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktek Anda di ruang kelas atau satuan pendidikan yang telah Anda lakukan? Nah, baik, di sini kita lihat contohnya. Nah, di sini perubahannya. Nah, ini kita copy aja ya. Ini hanya contoh. Silakan Bapak Ibu bisa menirunya, bisa memodifikasinya, atau bisa mengisi dengan jawaban yang lain ya. Tidak harus sama seperti ini. Ini CTRL paste. Oke, ini tidak muat. Nah, ini kita hapus saja. Titik seperti ini ya. Kemudian apa 3 tantangan yang paling sulit yang akan Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut? Kita lihat draftnya lagi.
Nah, 3 tantangan ini tentunya ya ada 3 ya, disuruh menyampurkan 3 ya harus 3 sesuai dengan pertanyaan tersebut. Oke, kembali lagi ke sini CTRL-V. Oke, seperti ini. Kemudian nih, bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan yang terjadi? Sama ini ya caranya. Oke, CTRL copy, kemudian masuk ke PMM guru, CTRL paste. Oke, kemudian untuk pilihan belajarnya sama ya seperti pengisiannya. Oke, di draft ini juga ada. Nah, ini kita bisa copy, CTRL copy, masuk ke PM guru. Nah, oke, CTRL paste. Kemudian selanjutnya yang ini pertanyaan kedua, copy aja, kemudian PMM guru kita buka kembali, CTRL-V. Nah, seperti ini, scroll ke bawah 3 tantangannya. Nah, lengkap di sini sudah ada ya Bapak Ibu, copy aja. Oke, CTRL copy, kemudian masuk ke PMM guru lagi, CTRL paste seperti ini. Kemudian ini yang terakhir, pertanyaan yang terakhir di draft ini juga bisa, CTRL copy, kemudian di sini kita paste seperti ini ya Bapak Ibu, tinggal nanti dikumpulkan. Nah, di sini sudah lengkap semua. Jika Bapak Ibu memilih persiapan pembelajaran diferensiasi, maka yang di copy yang ini ya, ini hanya salah satu contohnya. Nah, kalau kita copy aja ini, nah copy, nah tadi kan saya memilih yang berdiferensiasi. Oke, berarti ini, nah yang seperti ini ya. Oke, untuk selanjutnya ya sama seperti itu. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu, ini hanya contoh saja, boleh disamakan, boleh berbeda, disesuaikanlah dengan yang terjadi di lingkungan sekolah Bapak Ibu. Jangan asal kopas ya Bapak Ibu, ini sudah saya buat di situ draftnya. Oke, kalau sudah, bisa lakukan simpan draft terlebih dahulu. Apabila belum yakin ya, kita klik simpan draft, simpan dan keluar. Nah, seperti ini kalau belum yakin. Kalau Bapak Ibu sudah yakin, klik lanjutkan, kemudian bisa klik kumpulkan, kemudian di sini kita checklist, kemudian kita klik kumpulkan. Nah, berhasil kumpulkan dokumen. Nah, di sini pelaksanaan praktek kinerja selesai. Nah, Anda dapat lanjut ke cek dokumen pengembangan kompetensi dan tugas tambahan melalui beranda. Kita klik yang ke beranda di sini. Nah, sudah 100%. Nah, selanjutnya yang kita kerjakan yaitu pengembangan kompetensi dan tugas tambahan. Ini akan saya tutorialkan di video yang selanjutnya ya Bapak Ibu, tetap ikuti channel ini. Nah, tapi sebelum itu kita cek dulu yang di akun kepala sekolah ini ya. Kita cek refresh di sini. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kepala sekolah ini. Oke, masih ada tahapan selanjutnya, yaitu di sini atasan menilai dokumen refleksi tindak lanjut. Nah, di sini akun kepala sekolah kita klik nilai. Nah, ini jawabannya, penilaiannya seperti ini, hanya seperti itu ya, ada 3 di sini nilainya. Misalkan di sini sadar dan penyebabnya berapa dalam kendali. Nah, seperti penjelasannya bagaimana. Nah, contohnya juga ada di sini Bapak Ibu. Oke, ini bisa saya kopas ya, kopas, kemudian masuk ke PMM kepala sekolah. Di sini kita klik paste. Nah, seperti ini. Nah, ini saya hapus untuk yang serta dampaknya ya, disesuaikan aja dengan yang
ada di lingkungan seperti ini. Kemudian nilai upaya mempelajari guru, bisa Bapak Ibu kepala sekolah baca-baca di sini. Ini adalah isian guru tadi ya. Kemudian berikan nilainya, misalkan di sini mempraktekkan inspirasi dari upaya tindak lanjut. Nah, di sini kemudian penjelasannya apa? Oke, bisa dengan ini ya. Oke, kita klik CTRL copy, kemudian masuk ke akun kepala sekolah, CTRL-V seperti ini. Kemudian yang ketiga di sini nilai ini juga. Oke, kemudian kembali ke draft. Nah, di sini saya copy, kemudian CTRL copy, kemudian kembali ke akun kepala sekolah, CTRL paste. Oke, seperti ini. Nah, sudah terisi semua, bisa Bapak Ibu kepala sekolah teliti ya. Nah, oke, ini sekali lagi saya mengingatkan, untuk isian ini tidak harus sama dengan ini ya, boleh berbeda. Ini hanya sekedar contoh. Nah, baik, kalau sudah silakan bisa klik kumpulkan, atau mau disimpan draft terlebih dahulu juga bisa. Simpan draft seperti ini. Nah, kalau kita kembali ke berandanya ya, nah kita kembali ke berandanya yang dinilai ini, nilai refleksi tindak lanjut. Ini kita klik di sini, klik nilai, kemudian lanjutkan. Nah, scroll ke bawah, kemudian kita klik kumpulkan. Nah, seperti ini nilainya. Kalau sudah kita klik kumpulkan, nah berhasil kumpulkan dokumen seperti itu ya Bapak Ibu. Ini berarti sudah selesai. Kemudian kita cek kembali. Oke, ini sudah selesai praktek kerjanya, sudah 3 semuanya oke. Nah, bisa kita refresh. Oke, tampilannya seperti ini ya. Nah, ini sudah dinilai sampai sini. Untuk yang perilaku kerjanya belum dinilai ya. Nah, nanti akan saya share di video yang lainnya bagaimana cara menilai perilaku kinerjanya. Nah, untuk tampilan guru tadi seperti ini, bisa kita refresh kembali. Nah, ini sudah selesai. Baik, demikian video tutorial cara mudah mengerjakan praktek kinerja di PMM dari awal sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video-video yang lain. Tetap ikuti channel ini ya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, bunyikan juga loncengnya biar dapat notifikasi dari channel ini. Jangan lupa untuk playlist dari pengerjaan PMM ada di sini. Silakan Bapak Ibu klik yang playlist di sini. Nah, kemudian di sini ada tutorial PMM lengkap ya, lihat playlist. Nah, semuanya sudah saya upload di sini khusus yang PMM. Ada juga playlist yang lain mungkin dibutuhkan oleh Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.